Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ledakan tambang batu bara yang terjadi di Sawalunto, Sumatera Barat hingga menewaskan para pekerjanya menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sementara besok putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi meminang Erina Gudono sebagai istri. Rangkaian prosesi telah digelar, mulai dari pasang BKTP, siraman, dan midodareni. Rekan-rekan kami akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Saya Wilson Purba, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, dua tim relawan yang melakukan evakuasi korban tambang batu bara yang meledak di Sawalunto, Sumatera Barat pingsan karena kehabisan oksigen. Kedua tim relawan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sawalunto menggunakan ambulans. Dua tim relawan mengalami sesak nafas di dalam lubang tambang yang kedalamannya mencapai 200 meter. Sementara itu, pihak keluarga pekerja tambang yang meninggal dunia masih menunggu pengambilan jenazah yang saat ini dalam proses identifikasi di RSUD Sawalunto. Diduga penyebab meledaknya tambang batu bara tersebut dipicu tingginya gas metan di lubang tambang yang dipicu dari percikan api. Dan pemirsa, berdasarkan informasi saat ini proses pencarian pekerja masih berlangsung. Keluarga korban pekerja yang tewas pun tengah menunggu pihak rumah sakit menyerahkan jenazah. Seperti apa perkembangan terkini atas insiden ledakan tambang batu bara di Sawalunto? Kasat Reskrim Polres Sawalunto Aibtu Ferlian telah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Ferlian. Selamat malam Bang Wilson. Baik Pak Ferlian, saat ini masih ada berapa korban yang diperkirakan berada di dalam, Pak? Jadi info terkini 10 orang korban MD sudah berhasil dievakuasi dan sudah berhasil kami serahkan kepada pihak keluarga. Artinya saat ini sudah semuanya, Pak? Sudah semuanya. Lantas seperti apa penanganan lanjutan di rumah sakit? Apakah sudah semuanya berhasil teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga? Jadi dapat kami sampaikan bahwa ada 10 orang korban meninggal dunia, kemudian ada 3 orang yang mengalami luka bakar ringan, namun ada 1 orang korban yang mengalami luka bakar serius dan saat ini masih menjalani perawatan dari medis. Kalau untuk 10 jenazah, Pak, apakah keluarga sudah mengambil jenazah yang ada di RSUD Sawalunto, Pak? Untuk terkini, jenazah yang berdomisili di Kabupaten Solo, 2 jenazah sudah kami kirimkan melalui ambulans RSUD Kota Sawalunto. Dan tadi baru saja juga mungkin yang untuk jenazah yang berdomisili di Wonosobo mungkin sebentar lagi akan diberangkatkan. Baik Pak Ferlian, lantas seperti apa penyelidikan dari kepolisian di sana? Sebenarnya seperti apa penyebab pasti dari ledakan ini? Untuk penyebab pasti, saat ini kami masih memeriksa atau melakukan penyelidikan terhadap KTT atau Kepala Teknik Tambang PT tersebut, dan kami dapatkan bahwa PT tersebut memang memiliki IUP operasi produksi di bidang pertambangan batu bara. Untuk penyebab terjadinya kebakaran karena adanya ledakan dari dalam lubang yang disebabkan tingginya konsentrasi kadar gas metan di dalam bawah tanah dalam lubang tersebut. Karena gas metan ini biasanya dia berada di dalam lapisan-lapisan batu bara yang ada di dalam bawah tanah. Baik, didugakan ledakan ini terjadi karena ada percikan api. Dari hasil keterangan korban yang selamat, Pak, seperti apa, dari mana asal percikan api sehingga menimbulkan ledakan yang sedemikian besar dan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia? Untuk pastinya percikan api tersebut
kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut karena tadi berdasarkan keterangan dari saksi memang api tersebut atau ledakan tersebut muncul dari dalam lubang tambang. Baik, kalau keterangan dari pihak perusahaan saat ini, apakah memang sudah memenuhi standar operasional untuk pertambangan, Pak? Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan terkait legalitas dan perizinan yang dimiliki, termasuk dengan SOP yang dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Baik, mengenai relawan yang sempat pingsan saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Untuk tim yang penyelamat, untuk menyelamatkan para korban? Oh ya, tadi memang ada 4 relawan yang sempat dilarikan ke RSUD juga. Namun saat ini sudah mendapat penanganan dari tim medis dan sekarang sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Baik, tapi dipastikan tidak ada lagi korban yang ada di dalam ya, Pak? Pasti semuanya ini korban sudah diangkut dan terdaftar mencari pekerja seperti itu ya? Sudah diangkut semua, sudah dievakuasi. Baik, untuk saat ini apakah masih ditutup sementara untuk tambangnya, Pak? Untuk sementara tentunya sudah kami lakukan tindakan-tindakan kepolisian seperti mungkin membuat polis line dan status quo terhadap tempat kejadian tersebut. Saat ini kami juga masih berada di RSUD Kota Sawalunto untuk mengawasi dan juga mengawal penyerahan jenazah kepada pihak keluarga. Baik, terima kasih. Evakuasinya tadi agak lama karena itu terkendala karena api yang belum padam. Baik, terima kasih Pak Ferlian atas informasinya. Kita harapkan semoga semua jenazah bisa teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga dan semoga penyidikannya bisa berjalan lancar. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah ruko tempat usaha penjualan motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga api muncul dari tempat penyimpanan ban. Asap tebal membumbung tinggi dari lantai 3 ruko tempat penjualan motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dengan menggunakan air hingga busa. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api muncul dari lantai 3 yang merupakan tempat penyimpanan ban. Para pekerja yang mengetahui kebakaran tersebut dengan cepat menyelamatkan diri keluar ruko agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berapi dari atas, tapi dari mana titiknya kita nggak ada yang tahu. Dari lantai berapa, Pak? 1, 2, 3. Nah, asap munculnya itu dari lantai berapa? Lantai atas. Di atas. Di atas, cuman kan udah nyampe di atas, kita mau madamin pakai apa kan juga bingung. Itu di atas penyimpanan apa, Pak? Di atas penyimpanan apa? Itu apa? Barang-barang ringan kayak ban keluar. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan akibat banyaknya warga yang menyaksikan kebakaran. Truk tronton terbakar hebat saat melaju di Jalan Tol Trans Sumatera Lampung. Pengemudi berupaya mengejar truk terbakar untuk memadamkan api. Kepanikan terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 8 Bakahuni, Lampung. Satu unit truk tronton bermuatan barang bekas terbakar hebat, namun masih tetap melaju di jalanan hingga membahayakan kendaraan lain. Setelah pengemudi berupaya mengejar, truk akhirnya berhenti setelah terperosok ke dasar parit pembatas jalan tol. 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Namun api menghabiskan seluruh kabin dan sebagian badan truk. Sebuah mobil truk plat BE ya, yang dari Medan menuju ke Jakarta bermuatan rongsokan atau barang-barang bekas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.
Pemirsa, seorang warga sipil yang menjadi korban ledakan bom di Makopolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat berangsur membaik. Korban dirawat di rumah sakit dan mendapatkan 2 jahitan pada lukanya. Nur Hasanah, satu korban bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat yang merupakan warga sipil, masih terbaring lemah di tempat tidurnya setelah mendapatkan perawatan intensif dari tim medis di rumah sakit. Kondisi Nur Hasanah kini kian membaik meski harus mendapatkan 2 jahitan pada lukanya. Menurut Nur Hasanah, pada saat kejadian, dirinya tengah berjalan di seberang Mapolsek Astana Anyar usai pulang bekerja. Saat sedang berjalan, dirinya mendengar suara ledakan keras dan ada benda-benda yang menusuk bagian tubuh Nur Hasanah. Pihak kepolisian yang mengetahui korban terkena serpihan bom langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Mau lagi jalan di pentas di sini. Di seberang di dekat toko mainan. Ada ledakan, perkiraan saya mah itu petasan. Dan ke saya ada yang lempar gitu. Ada yang nancep gitu? Enggak ada lempar, jadi kita selintas saja. Oke. Ini ibu luka apa, Bu? Lukanya di bagian apa, Bu? Bagian darah ya. Ini tah. Harus ada jahitan atau enggak? Dijahit 2 jahitan. Saat ini area tempat kejadian perkara masih dijaga ketat kepolisian bersenjata lengkap. Kita ke informasi pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo. Pemirsa, rangkaian prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono dimulai Jumat pagi tadi. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana memasang blek KTP di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Rangkaian prosesi pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono telah dimulai. Presiden Jokowi didampingi Ibu Iriana serta sang putri yakni Kahiyang Ayu beserta suami Bobi Nasution memasang blek KTP atau anyaman daun kelapa di kediamannya di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Pemasangan blek KTP dilakukan Jumat pukul 8 pagi sebelum prosesi siraman calon pengantin. Caos pengayoman kagem para tamu ingkang sampun sami rawuh menawi jawah boten kejawan, menawi benter ugi boten kebenteren. Setelah memasang blek KTP, Ibu Iriana dan Kaisang Ayu membuka blongsong atau kantong buah pisang raja yang terpasang di bagian kanan dan kiri blek KTP. Alangan setunggal kanthi panyuwun supados mertandani murwakan yang pun kagungan kersa lan jangkepi mugi-mugi Mas Kaisang sekalian anggenipun mangut. Setelah selesai, Presiden dan Ibu Iriana melangkah menuju lokasi siraman Kaisang, diikuti oleh rombongan tamu undangan yang hadir. Oh, keluarga inti aja, nggak ada tamu luar. Rumahnya kecil soalnya. Kalau prosesi di rumah selain siraman apa aja? Siraman sama pengajian. Oh, ada semaan juga. Ada semaan juga di lengkap sama kayak di Jogja juga gitu. Waktunya bareng atau gimana? Dengan Jogja. Di hari yang itu, bareng. Berarti midodareninya Jumat malam. Setelah pemasangan blek KTP dan siraman, malam harinya digelar prosesi midodareni. Seperti apa prosesi midodareni yang berlangsung di rumah calon pengantin perempuan Erina Gudono? Kita langsung menuju ke Yogyakarta bersama rekan Abraham Silaban yang saat ini berada di kediaman Erina. Selamat malam Abraham, saat ini seperti apa suasana di sana dan seperti apa bisa diceritakan tadi prosesi midodareninya? Ya, kalau bisa kami gambarkan suasananya bahagia yang jelas, Wilson, karena prosesi midodareni dan tilik nitik berjalan dengan lancar. Ini adalah serangkaian adat prosesi yang harus dilalui oleh Erina dan Kaisang sebelum nantinya akan menuju dalam akad nikah besok di Hotel Royal Ambergmo. Yang bisa kami ceritakan adalah bahwa dalam tinggal hitungan beberapa jam saja, bahwa Erina Gudono akan segera menjadi bagian dari keluarga besar, orang nomor 1 di Republik ini, yaitu keluarga besar Presiden Joko Widodo. Mengingat
Erina Gudono akan dipersunting oleh putra ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep. Dan kita akan lihat di belakang saya ini, tepat di kediaman dari Erina Gudono di Sleman, Yogyakarta, ini adalah serangkaian seserahan yang dibawa oleh keluarga besar Presiden Joko Widodo, keluarga besar calon mempelai pria, ke kediaman calon mempelai perempuan, calon mempelai wanita, yang sejatinya dalam proses dipingit saat ini. Di sini ada serangkaian seserahan yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Ini menjadi adat tradisi yang memang turun-temurun dilestarikan dalam kultur Jawa. Kalau kita lihat di sini ada semacam gaun, juga ada sepatu wanita, kemudian juga ada alat rias, termasuk juga ada buah-buahan, ada cemilan, bahkan juga yang menarik ini saya ingin tunjukin di atas nih Wilson ya, dan pemirsa, adalah perabotan rumah tangga. Ini menandakan sejati hari yang memang awam dibawa oleh calon mempelai pria apabila memang wanita dalam satu prosesi yang kita kenal dengan istilah midodareni. Dan yang jelas kultur Jawa, untuk melengkapi itu saya akan berdiskusi bersama dengan orang yang memahaminya, seorang budayawan, Mas Wigung. Mas Wigung. Ya, Mas Abraham. Pripun kabare? Pangestunipun saya alhamdulillah. Bisa sumringah karena tadi acaranya sudah jalan lancar ya? Lancar banget, singkat, padat, tapi mengena dan semuanya merasakan euforianya ya. Luar biasa. Saya mau ajak dulu nih, cerita sedikit nih. Tadi kan Mas Kaisang selain bahwa tadi disinggung sisi romantisnya, dia bawa bunga, kasih ke calon mempelai wanita, Mbak Erina yang lagi dipingit kan nggak bisa ketemuan. Tapi ada juga perangkat-perangkat lain yang dibawa di sini, seserahan. Mas Wigung, boleh cerita dong di sini nih, kenapa perangkat-perangkat dan seserahan ini dalam bentuk kebutuhan sehari-hari ini yang kita lihat seperti ini memiliki makna yang begitu dalam kultur Jawa? Iya, dari namanya aja serah-serahan paningset. Serah-serahan itu sesuatu yang diserahkan, paningset itu untuk nyingseti, untuk membuat makin singset, makin erat. Nah, gitu maknanya. Oke. Boleh kita jelasin? Kalau kita lihat di sini nampaknya ada makanan juga di sini ya. Nah, ini nampaknya punya makna tersendiri, Mas Wigung. Saya minta kameramen untuk tunjuk di sini. Nah, ini apa ini, Mas Wigung? Ada bahan makanan yang semuanya terbuat dari ketan. Serial makanan ketan, ada jadah itu yang putih, kemudian yang coklat itu kan wajik ya. Kemudian ada lemper itu juga terbuat dari ketan, ada legondo, legomoro itu makanan-makanan Jawa yang terbuat dari ketan. Yang jelas ini lezat dan membuat saya ngiler. Selain bahwa kesan saya ingin menyantapnya, apa makna lain yang mungkin bisa menambah wawasan saya mengenai kesan terhadap ini bukan semata-mata tentang makanan yang harus disantap? Makanan yang dibuat dari ketan itu kan lengket. Coba aja disentuh, itu kan lengket. Betul. Jadi artinya adalah harapan supaya makin lengket, makin rekat ya, hubungannya. Kedua keluarga. Iya, antara Mbak Erina, Mas Kaisang dan kedua keluarga besarnya. Oke. Gitu. Mas Wigung, boleh lagi dong kasih pemahaman wawasan lagi nih. Nah, ini adalah ubur rampe baku namanya. Ini. Lalu yang lain-lain itu ubur rampe pengiring namanya. Apa itu? Ini ubur rampe baku juga. Oke. Ada sekul golong, sanggan, jeruk gulung, tebu, kemudian alat-alat dapur, dan di sana kita bisa melihat ada cengkir gading. Oke. Di antara ini semua yang menurut Anda yang paling istimewa dan memiliki nilai yang tidak boleh dilupakan dalam satu kultur yang harus dilestarikan apa? Ya, kalau pengiring ini bisa banyak, bisa sedikit ya, ya variasi. Tapi ubur rampe baku atau perlengkapan baku itu yang pertama ini adalah pisang sanggan. Boleh kita mendekat? Ya. Nah, ini dia, pisang sanggan namanya. Sanggan. Ini sanggan paningset. Sanggan itu kan sesanggeman, bahwa orang yang menikah itu punya sesanggeman, punya tanggung jawab. Oke. Gitu. Dia bertanggung jawab, akan bertanggung jawab kepada keluarganya yang akan dibina.
Itu pesannya dalam itu. Bagi siapapun yang ingin mempersunting calon pelai wanita, ini tidak hanya konteks Kaisang tentu saja ya, siapapun harus punya rasa tanggung jawab. Iya, punya komitmen untuk bisa bertanggung jawab. Ya, gedang rojo juga sifat-sifat raja. Raja itu di dalam konteks Jawa itu berbudi bawa leksono. Apa yang diucapkan tidak boleh diingkari. Integritas artinya. Integritas. Sesuai dengan yang diucapkan dan dilakukan. Iya, sebagai seorang laki-laki itu tidak boleh ingkar janji. Nah, orang itu yang dihargai adalah ucapannya. Kan? Saya menikmati betul penjelasan ini. Sedikit lagi Mas Wigung. Apalagi yang bisa kita ulik di sini? Kenapa? Kenapa harus tersinggung? Nah kan, laki-laki yang harus tidak pernah ingkar janji, siapa tahu suka ingkar janji. Pesan itu nampaknya jangan diarahkan ke saya, kepada siapapun yang menyaksikan tayangan ini tentu saja. Tapi saya harap yang menyaksikan ini semua punya integritas itu tadi ya. Apa yang diucapkan itu dilakukan. Tapi balik lagi, ini kan semua prosesi sudah berjalan setidaknya sampai Mido Dareni dan Tilik Nitik. Ya. Oke. Setelah itu selesai dan kemudian besok akan akad nikah, apalagi yang harus penting untuk kita cermati bersama dalam prosesi ini pernikahan yang memang menjadi sorotan jutaan pasang mata. Ini anak presiden yang menikah dengan sosok wanita yang begitu luar biasa nih, Mbak Erina Gudono. Saya pikir yang berprestasi, cerdas dan luar biasa. Yang pertama bahwa niatnya adalah menyelenggarakan acara pernikahan yang terkemas dengan baik, tepat waktu, sesuai rencana, indah dan mengesankan. Lalu tujuan utama tentu untuk menuju keluarga yang saling mencintai dan berjanji, berkomitmen untuk saling menyempurnakan dalam ibadahnya. Gitu. Terima kasih Mas Wigung atas penjelasannya kepada kami, dan kita berharap ya prosesi besok untuk akad nikahnya di Ambarukmo, Hotel Ambarukmo, semuanya Royal Ambarukmo jalan lancar. Amin. Terima kasih Mas Wigung. Dan itu dia Wilson dan pemirsa, sejatinya memang ada serangkaian acara yang masih kita ikuti dan kita berharap tentu saja semuanya berjalan dengan lancar. Ini yang dapat kami laporkan dari kediaman langsung Erina Gudono, dan kami kembalikan kepada Wilson di studio. Baik, terima kasih Abraham atas informasi Anda, harapan Anda dan juga tadi harapan dari Dr. Wigung ini kita harapkan juga besok terjadi, dan juga semoga acara yang diadakan hari ini juga bisa berkenan dan juga bisa melanggengkan rumah tangga dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono. Terima kasih Abraham Silaban, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memohon doa restu agar ijab kabul Kaisang Erina berjalan lancar. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.